Pertama, kita klik Start pada exam, lalu kita cari command atau CMD, lalu kita ketik D, lalu kita ketik CD exam. Ini untuk mengkonekkan. Lalu kita untuk melihat datanya yaitu dir, enter, terus dir/w, enter. Kemudian kita menghubungkan ke MySQL, CD MySQL. Nah, selanjutnya setelah itu kita melihat datanya lagi dengan menggunakan dir, lalu CD bin. Kemudian kita ketik MySQL min u root min r. Lalu setelah masuk, kita akan melihat database tersebut. Setelah itu, setelah menampilkan database dengan perintah show database titik koma, maka tampilan database akan terlihat. Nah, sebelum itu saya menghapus database saya dulu dengan menggunakan drop database. Ya, kita pilih database apa yang ingin kita hapus. Setelah itu kita menggunakan perintah titik koma lagi, lalu enter. Nah, untuk melihat apakah terhapus, kita bisa menggunakan lagi show database titik koma untuk melihat database kita apakah terhapus atau tidak. Nah, setelah itu saya ingin membuat database kembali dengan menggunakan create database. Kita memasukkan database apa yang ingin kita buat. Saya menggunakan penjualan sepatu, lalu titik 2. Ingat perintahnya selalu titik 2. Lalu enter. Kemudian kita use database. Nah, use database ini kita masukkan use penjualan sepatu karena database kita tersebut penjualan sepatu. Nah, untuk pembuatan tabelnya kita sama menggunakan perintah create table, lalu table apa yang ingin kita buat, lalu buka kurung, enter. Kemudian kita masukkan apa-apa saja yang ingin kita isi pada table tersebut. Misal, saya mengisi ID. Lalu, setelah mengisi ID, kita spasi, terus mengetik varchar, lalu buka kurung, kita masukkan angka, berapa angka, lalu kita tutup kurung. Jika kita ingin membuat beberapa data pada table, kita bisa menggunakan perintah koma, lalu enter. Nah, kita selanjutnya bisa lagi menambah beberapa data. Nah, setelah menambah beberapa data seperti apa yang saya contohkan, jika kita ingin menutup, kita bisa menggunakan balas kurung lalu titik koma. Kenapa? Karena pada perintah awal kita menggunakan buka kurung. Setelah selesai untuk penambahan datanya, untuk kita melihat, kita sisa memakai perintah show table, lalu enter. Nah, ini tabel akan terlihat. Nah, untuk melihat isinya, kita menggunakan perintah des, lalu sama seperti untuk melihat des table. Des table atau des nama table yang kita buat. Lalu perintah titik koma, enter. Nah, selanjutnya akan tampil data dari tabelnya seperti ini. Nah, untuk membuat table kembali atau menambahkan table, sama perintahnya menggunakan create table. Misal saya membuat lagi table pembelian. Dengan perintah akhirnya membuka kurung sama dengan yang di atas.
Caranya nanti akhirannya kalau ingin ditutup, tutup kurung lalu titik koma. Seperti itu. Nah, untuk menambahkan data dari table, kita bisa menggunakan alter, terus spasi, table, spasi, eh, pelanggan sesuai dengan table apa yang kita ingin tambahkan, add column. Lalu muncul akan tampilan seperti ini, lalu kita tambah data apa yang ingin kita tambahkan pada tabelnya. Misalnya saya menambah harga, spasi voucher, spasi angka yang diinginkan, lalu uh, titik koma, lalu enter. Nah, nanti akan berhasil seperti ini. Kemudian kita insert into pelanggan, lalu values, lalu enter. Nah, fungsi dari ini untuk menambahkan data pada table. Nah, caranya itu tadi insert into pelanggan. Nah, pelanggan ini sesuai table apa yang ingin kita nambahkan. Lalu values, lalu enter. Nah, pada kesempatan ini tugas saya menambah 20 data pada table. Nah, saya ambil pada tabel pelanggan yang dimana terdapat nama, alamat, jenis kelamin, lalu umur, lalu harga. Nah, cara memasukkan datanya itu buka kurung, lalu petik, lalu nama, lalu tanda petik atas lagi, lalu koma, lalu tanda petik atas, lalu kita masukkan alamatnya. Selalu ingat bahwa rumusnya itu buka kurung, tanda petik atas, apa yang diinginkan, terus tanda petik atas lagi, lalu koma, begitu seterusnya, lalu kita tutup kurung. Nah, jika kita ingin menambahkan lagi datanya, jika datanya lebih dari satu, kita setelah perintah tutup kurung, kita koma. Nah, begitu selanjutnya sampai 20 data yang kita isi.
Nah, setelah membuat 20 data, untuk melihat data kita menggunakan perintah select, spasi bintang, spasi from, spasi pelanggan, lalu kita titik koma, lalu enter. Nah, ini adalah tampilan dari. Nah, selanjutnya ketika kita ingin melihat atau mengecek hanya satu data, kita menggunakan perintah select spasi bintang spasi from spasi nama table yang ingin kita cek datanya. Misal saya gunakan data pelanggan. Lalu kita enter, lalu kita menggunakan perintah where. Ini menunjukkan di mana atau data apa yang ingin kita lihat. Lalu perintahnya sama dengan lalu tanda petik ke atas, lalu kita balas lagi dengan tanda petik ke atas, lalu titik koma, lalu enter. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya untuk melihat data yang beragam, misal pada alamat, kita juga masih menggunakan perintah yang sama, yaitu select spasi bintang spasi from spasi pelanggan. Lalu kita enter, lalu kita ketik where, kemudian kita masukkan data apa yang ingin kita lihat atau data yang seragam. Dan tetap sama perintahnya menggunakan titik koma pada akhiran. Dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya untuk melihat beberapa atau hanya melihat field saja, kita bisa menggunakan select nama, alamat, from, pelanggan. Nama dan alamat ini menunjukkan bahwa hanya 2 field yang ingin kita lihat. Nah, setelah kita melakukan perintahnya, nanti tampilannya akan seperti ini setelah kita enter. Nah, muncul hanya 2 field yang tampil. Nah, selanjutnya untuk kita mengubah nama data, kita menggunakan update, spasi pelanggan, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita memasukkan set nama sama dengan nama yang kita ubah, lalu kita enter. Pada pengubahan nama kita tidak boleh memberikan spasi. Lalu kita enter. Lalu kita ketik where, alamat. Kita masukkan alamat sesuai pada data kita. Lalu perintah titik koma di akhirannya. Lalu enter. Nah, selanjutnya kita mengubah nama field dengan menggunakan perintah alter table pelanggan, lalu change nama spasi nama underline pembeli untuk mengubah nama field sebelumnya. Lalu kita masukkan varchar-nya boleh sesuai dengan varchar sebelumnya, lalu titik koma. Lalu enter. Nah, untuk melihat apakah table telah terubah, kita bisa menggunakan perintah dash pelanggan. Nah, selanjutnya untuk mengganti nama table, kita menggunakan perintah yang sama, yaitu alter table pelanggan, lalu kita tambahkan rename, lalu kita mengubah nama table yang ingin kita ubah. Misal saya mengubah dari pelanggan menjadi identitas pelanggan. Lalu titik koma. Nah, untuk melihat apakah table tersebut sudah terubah, kita bisa menggunakan perintah show tables titik koma. Dan selesai. Terima kasih.